Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita hari ini adalah kasih karunia, damai sejahtera, dan hikmat dari Tuhan. Pada perikop firman Tuhan hari ini, Paulus mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus kita menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Ini adalah pemberian yang tidak akan kita dapatkan dari manapun selain dari Tuhan pencipta alam semesta ini. Kita dilimpahi oleh kasih yang tidak selayaknya kita terima, dan kita juga merasakan damai sejahtera. Hidup orang beriman itu berkelimpahan oleh berkat rohani dari Tuhan. Betapa berharganya hidup kita yang menerima Tuhan sebagai juru selamat. Paulus juga mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan atas kasih karunia dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada umatnya. Sebab di dalam Yesus Kristus kita telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ayat yang kelima. Perkataan tanpa pengetahuan sama artinya dengan omong kosong. Sebaliknya juga pengetahuan tanpa perkataan akan menjadi pengetahuan yang tidak ada artinya. Tetapi Tuhan sempurna dalam pekerjaannya, sehingga apa yang Tuhan nyatakan pasti akan terlaksana. Demikian jugalah hidup kita dalam Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia yang akan tetap meneguhkan kita, yang tidak akan pernah kekurangan suatu karunia pun. Ayat ke-7. Artinya setiap apapun yang terjadi, percayalah ada Tuhan yang selalu bekerja mengatasi keterbatasan kita, sehingga kita tetap dapat berdiri teguh walau apapun yang terjadi. Tuhan akan pelihara kita seperti biji matanya. Zakaria 2 ayat 8, Mazmur pasal 17 ayat 8. Saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, hari ini kita diperhadapkan pada keberadaan jemaat yang hendaknya ada di tengah-tengah kehidupan kita. Paulus menyatakan keinginan yang terdalam yang sangat ia dambakan. Paulus tidak menginginkan adanya perpecahan di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Ia memulai suratnya dengan ungkapan yang sangat luar biasa yang menyatakan bagaimana keberadaan jemaat Korintus. Pernyataan yang sangat membesarkan hati, pernyataan yang di dalamnya terkandung suatu maksud bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang sudah terbina dengan baik sejak awalnya. Jemaat yang sudah mengalami pertumbuhan iman dengan baik pula. Oleh sebab itu, melalui pernyataan ini, Paulus ingin menegaskan bahwa sangatlah tidak baik bila jemaat yang sudah tumbuh dengan baik pada akhirnya akan terpecah belah hanya oleh ajaran yang menyesatkan. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya di mana nasihat Paulus menjadi sangat penting, bukan untuk sekedar direnungkan, namun bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Dimulai dengan menyadari bahwa kehidupan kita dengan semua kebaikan yang kita miliki ada sebuah anugerah yang berasal dari Tuhan. Pada orang lain juga sama. Mereka juga memiliki kebaikan yang berasal dari Tuhan yang sama. Kita juga meletakkan pengharapan akan pernyataan dari Tuhan. Orang lain juga sama dengan kita. Berarti dari hal yang sederhana ini ada hal yang harus kita ubah dalam kehidupan di antara kita dengan orang lain. Kita diajak bukan untuk melihat perbedaan yang ada, namun kita diajak untuk melihat dari sisi kehidupan yang sama sebagai anak-anak pilihan Allah. Kehidupan yang harus tercipta di antara kita adalah kehidupan yang saling memberi damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih baik dibanding dengan yang lain, namun keteladanan Tuhan Yesus hendaknya semakin nyata dalam kehidupan kita. Serahkanlah segala kekhawatiran kita hanya bagi Tuhan. Percayalah, maka tidak ada penantian orang percaya yang tidak dijawab. Sebagai akhir dari renungan ini, marilah kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kepada Tuhan. Maka akhir dari kehidupan kita akan memperoleh namanya kasih karunia, damai sejahtera, dan hikmat dari Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.